Ada satu hal penting buat per wifi-an, yaitu kualitas router. Karena kalau internet lemot atau latensinya tinggi, pasti kita itu langsung nyalahin provider kan biasanya. Apalagi buat dipakai main game. Dan kita juga kadang pusing kan buat nyeting router kalau kita punya rumah 2 lantai atau bahkan lebih. Tapi tenang, ini gue kasih solusi guys. Ini dia ROG Raptor GT6 Wi-Fi terbaru dengan sistem mesh. Yuk langsung kita bahas. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Apa sih mesh WiFi itu? Jadi mesh WiFi itu sederhananya menggabungkan beberapa router untuk satu poin akses. Bedanya dengan extender dan sistem 2 router, pastinya mesh WiFi ini punya sinyal yang lebih kuat dan router mesh itu kan satu kesatuan. Jadinya kita nggak usah gonta-ganti WiFi kita ada di zona router kedua. ROG sendiri ngasih tahu ada 3 keunggulan buat router ini, yaitu ada zero dead zone, ada less interface, dan latency free. Yang maksudnya nggak ada area rumah yang nggak bakal dapat sinyal WiFi. Alias mau di sudut rumah manapun, koneksi WiFi-nya ini bakal kuat sinyalnya, stabil, dan punya latensi yang rendah. Menarik ya. Oke, kita cek paket penjualannya dulu. Kotaknya dia punya warna hitam dengan paduan warna merah. Di dalamnya kita akan dapat ada 2 set router seperti ini. Nah, buat setup awalnya kita bisa download aplikasi Asus Router di App Store ataupun di Play Store, atau bisa scan barcode di samping boxnya. Bentuk routernya kayak gini ya, desainnya trapesium dengan LED dot ROG di depan. Di samping ada kayak semacam ventilasi buat ngeluarin hawa panas, begitu juga di bagian atas dan belakang. Yang di bagian atasnya itu ada grill kecil yang fungsinya untuk ngeluarin hawa panas. Di belakang ada beberapa port, ada 2,5 gigabit WAN, ada 3 gigabit LAN, dan 1 USB-A 3.2 Gen 1. Routernya sendiri dia punya 9 internal antena di masing-masing routernya. Sudah support Wi-Fi 6 dengan 3 frekuensi. Satu frekuensi 2,4 GHz yang punya speed up to 574 Mbps, dan 2 frekuensi 5 GHz up to 4804 Mbps. Router ini juga dilengkapi 1,7 GHz 3-core prosesor serta memori 256 MB flash dan RAM 512 MB DDR4. Buat setup awal kita harus nyalain dulu kedua routernya. Kalau bisa masangnya nyalainnya langsung di tempat, di posisi dimana router ini bakal kita taruh. Gua kasih contoh kayak di kantor, di studio ya, gua taruh di lantai 1 dan lantai 2. Nah, terus kita harus langsung konekin ke koneksi internet. Terus kita tinggal scan barcode yang ada di bawah routernya, nanti langsung otomatis WiFi HP kita connect ke router tersebut. Setup yang gua lakukan ini bisa dibilang juga satu router yang di bawah yang gua sambungin one portnya ke internet, dan router kedua di atas bisa dibilang sebagai extendernya. Dan setupnya ini gampang, tinggal colokin router keduanya ke listrik aja udah beres. Setelah WiFi-nya connect ke HP kita tinggal buka aplikasi Asus Router. Nanti di sini kita pilih setup. Nanti kita akan otomatis setupnya bakal diminta buat set nama jaringan WiFi-nya sampai create account untuk jadi admin router ini. Setelah selesai, secara otomatis kedua router ini bakal terhubung. Nah, enaknya dengan sistem mesh ini kita nggak perlu switch jaringan WiFi pas kita lagi masuk atau ada di zona router yang kedua. Misal sebelumnya nih di studio Droid Lime, router utamanya tadinya di lantai 1, nah di lantai 2 kita pakai extender. Pas masuk ke lantai 2 kita jadi harus switch WiFi ke jaringan extendernya. Kalau buat router ini jadi kita nggak usah repot-repot begini karena sinyalnya ini satu kesatuan, jadi nggak usah ribet-ribet pindah WiFi. Di aplikasinya sendiri kita bisa atur aura RGB yang ada di depan ya. Di sini juga ada mobile gaming mode yang bisa untuk optimasi jaringan buat main game. Di sini juga akan ada info berapa ping dan ada tidaknya paket loss, jadi bisa prepare sebelum kita main game. Dan jangan lupa cek software update buat routernya secara berkala. Lalu apakah ini bisa disebut game changer? Wah, kita di Droid Lime ini bener-bener ngerasain bedanya pas pakai router ini. Yang paling kerasa kalau kita connect ke jaringan 5 GHz di router biasa itu kan harusnya nggak bisa jauh-jauh dari routernya. Sementara di router ROG ini jaringan 5 GHz itu full ada di setiap sudut kantor, di setiap ruangan. Nah, kita pakai internet dengan kecepatan up to 100 Mbps dan gua coba speed test dimanapun hasilnya ini tetap close ke speed maksimalnya, nggak
jauh bedanya. Mau di lantai 1, lantai 2, di teras depan, atau di balkon, pokoknya ini speednya rata. Nah, karena ini router ada embel-embel ROG-nya, jadi pastinya juga diperuntukkan optimal buat main game. Makanya gue coba tes buat main game Mobile Legends. Tapi sebelumnya gue nyalain juga game mode-nya di aplikasi Asus Router, dan jangan lupa pilih profile QoS-nya. QoS ini fitur yang mengatur bandwidth, upload dan downloadnya sesuai prioritas kita. Kita bisa pilih profilnya di homepage Asus Router, kayak gua pilih buat prioritasin gaming seperti ini. Oke, langsung kita coba main Mobile Legends, dan kebetulan HP yang gua pakai udah support Wi-Fi 6 juga. Gila, dari awal sampai akhir pingnya itu stabil, hampir nggak gerak. Padahal biasanya kalau pakai router standar ya, itu pasti akan ada ping naik turun sesekali ya, walaupun kecil ya. Terus gua juga coba buat main di laptop. Game yang gua tes itu Dota 2, experience-nya sama. Selama main itu minim banget latensi, pingnya juga stabil, terus koneksi Wi-Fi yang stabil kayak gini sebenarnya berguna banget ya buat download game atau update dan upload kerjaan. Terakhir gua juga ngetes di PS5. Nah, di sini gue saranin untuk konekin ke frekuensi 5 GHz. Di sini gue juga mau kasih saran supaya PS5 kita tetap connect ke frekuensi 5 GHz walau abis di restart. Pertama kita ke setting, terus pilih network, terus ke setting dan setup internet connection. Di sini kita klik tombol garis 3 terus atur Wi-Fi frekuensi bandnya ke 5 GHz aja. Gua coba main Call of Duty, nggak lupa gua optimize lagi dan setting QoS-nya jadi gaming di aplikasi Asus Router. Selama main tuh lancar banget, pingnya stabil, latensinya juga nggak ada sama sekali. Overall experience-nya di PS5 itu bener-bener asik banget, enak banget. Gaming optimization-nya itu benar-benar kerasa banget. Dan bukan cuma itu, router ini membuat proses download apapun jadi lebih cepat. Gue juga udah coba tes koneksi di sini. Overall speednya itu hampir menyentuh maksimal speed bandwidth yang disediain provider internet di studio kita. By the way, kita pakai yang download upload speednya itu up to 100 Mbps. Terus ada lagi namanya fitur AI atau AI protection yang bisa kasih internet security tambahan. Menu ini letaknya ada di setting dan tinggal scan aja. Jangan lupa aktifin fiturnya kayak malicious website blocking, two-way IPS, dan infected device prevention and blocking. Dan satu lagi ya, benefit beli router super mewah yang modelan kayak gini itu after salesnya mantep banget. Jadi kita bisa dapat garansi selama 3 tahun yang mana kalau rusak itu bakal diganti unit baru. So kesimpulannya, kalau kalian ya punya budget yang benar-benar lega banget lah buat beli router, ini sangat-sangat recommended. Apalagi kalian kalau seorang gamers dan rumah kalian gede bertingkat-tingkat, nah ini bakal beneran kerasa banget bedanya. Dan dari sini gua sadar dan mau minta maaf kepada para provider internet yang biasanya nih kan sering kita omelin kalau internet lagi lemot. Ternyata sebenarnya nggak semua salah provider internet, mungkin bisa jadi router kitanya aja yang terlalu biasa. Kalau pakai ini, wah nggak ada lagi dah cerita internet lemot.